Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Bertemu lagi di my channel YouTube Hairul Sayuti. Kawan subscriber, kali ini saya sangat senang banget karena apa? Saya udah dapat penghasilan dari YouTube. Ciri-ciri dapat penghasilan dari YouTube kayak gimana sih teman-teman? Nah, yaitu kita harus mempunyai kayak gini teman-teman, yaitu AdSense ya. Nah, AdSense saya ada dua AdSense-nya. Karena ini bukan isinya bukan uang teman-teman, tapi ini adalah salah satu bahwasanya kita udah diterima jadi partner YouTube dan bisa menghasilkan uang kalau video kita ditonton dan keluar iklannya. Nah, ini di dalamnya itu ada salah satu kode untuk mensinkronkan, nanti ada di pengaturan AdSense-nya. Nanti pihak AdSense pihak YouTube akan mengasih tahu melalui email. Gimana sih caranya sih untuk pencapaian semua ini sampai bisa menghasilkan uang? Yaitu prosesnya memang luar biasa teman-teman, sangat melelahkan, itu wajar ya. Tapi kali ini saya akan sharing ya, akan cerita gimana sih cara menghasilkan uang dari YouTube, dan alhamdulillah proses dengan perjuangan yang luar biasa menurut saya sangat melelahkan, tapi alhamdulillah hasilnya ya lumayan lah gitu teman-teman. Sebelum ke cerita-cerita selanjutnya tentang perjalanan saya nge-YouTube, perlu digarisbawahi di sini bukan saya sok-sokan memamerkan gaji saya atau pendapat saya dari YouTube. Bukan ya teman-teman, di sini saya bikin video itu sebelum punya channel ini, saya ingin memberikan inspirasi setidaknya buat saya pribadi dan pada umumnya buat kaum subscriber semua yang mungkin lagi mengejar 1000 subscriber, 4000 jam tayang, atau ingin berkarya menjadi YouTube. Ya, supaya lebih semangat lagi ya kan. Oke, jadi saya pertama nge-YouTube itu punya akun channel YouTube itu 2016 ya. Pas mulai aktif nge-YouTube itu 2018 bulan 11 teman-teman. Nah, karena apa saya pingin punya YouTube dan penghasilan dari YouTube? Yang pertama jelas itu saya pingin bermanfaat ya, video-video saya pengen dilihat sama orang, dan kedua kali pingin punya penghasilan dari YouTube. Di sisi lain saya juga pingin banget yaitu punya sampingan dari YouTube, itulah ya. Gimana sih kita semuanya fokusnya tentang uang, tapi mindset kita jangan terlalu fokus uang. Karena apa? Nanti kalau seandainya kita segala sesuatu mempelajari keterampilan, apapun itu keterampilannya, ya kita fokusnya jangan uang dulu tapi karya dulu. Oke, nanti kita dibahas selanjutnya ya teman-teman. Jadi habis itu 2018 saya bikin video terus sebanyak mungkin, videonya campuran teman-teman, ada yang olahraga, ada yang nge-vlog dan lain-lain teman-teman. Nah, sekarang saya rencananya videonya fokus yaitu sosial eksperimen dan ngepranknya, pokoknya hiburan lah, jadi menyeluruh gitu ya. Biasa kan udah hobi olahraga atau masak atau gitu kan, tentang olahraga kan itu beda-beda ya kan, ada senang ada tidak, tapi di sini saya pengen kontennya prank dan soal eksperimen, jadi menyeluruh ya, jadi hiburan lah konsepnya, rencana kedepannya gitu teman-teman. Nah, saya untuk dapatkan penghasilan dari YouTube ini teman-teman, yaitu mungkin kawan subscriber semua mungkin belum tahu ya. Yang udah tahu ya alhamdulillah, yang mungkin belum tahu kawan subscriber nanti saya kasih tahu. Yaitu awal perjalanan saya itu ya, saya bikin video banyak 2019, saya udah mulai ngupload rutin ya kan, 2019 sering ngupload, lalu itu 1 tahun udah di ACC. Saya di ACC sama pihak YouTube itu bahwasanya jadi partner YouTube itu kurang lebih 7 bulanan teman-teman, langsung mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Lalu saya nge-YouTube terus 2019 ya kan, 2020 udah ada penghasilan per bulannya, udah ada penghasilan per bulan, tapi ditahan sama AdSense. Nah, AdSense ya kan ditahan dulu sama AdSense. Kenapa AdSense-nya 2? Nah, ini karena saya ke AdSense-nya 2 itu saya ngajukan itu pertama 1 kali teman-teman, tapi 1 bulan belum datang ya kan, ternyata ngajukan lagi yang kedua, ternyata datangnya 2, sama aja sih kode yang di dalamnya teman-teman, jadi nggak masalah ya. Kenapa saya dilaminating ininya, ini enggak, yang pertama ini langsung dibuka pengen tahu kodenya, yang kedua dilaminating karena apa? Karena ini perjuangan banget untuk mendapatkan ini, tidak mudah teman-teman, butuh proses dan perjuangan ya menurut saya ya. Karena pengen nge-YouTube itu kita harus mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang selama 1 tahun, itu tidak mudah ya. Saya sendiri itu yang tidak dikenal ya kan, tidak mudah untuk mendapat 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Tapi di sisi lain saya tidak putus asa. Orang lain aja bisa, kenapa saya tidak bisa? Pas banget karena saya mengikuti aturan-aturan, pedoman-pedoman yang diperbolehkan sama pihak YouTube dan yang tidak dibolehkan sama pihak YouTube. Jadi sebelum kita terjun ke dunia YouTube, kita harus tahu dulu nih, apa yang dibolehkan sama pihak YouTube dan apa yang tidak dibolehkan pihak YouTube. Sebelumnya saya juga udah bikin video teman-teman, yaitu di deskripsi nanti buka aja, di situ ada linknya gimana caranya mendapatkan 1000 subscriber dan gimana cara mendapat 4000 jam tayang gitu loh teman-teman. Nah, untuk di YouTube sendiri, kita untuk penghasilan dari YouTube, kita selain mempunyai fashion ya, kita mempunyai keterampilan apa nih di bidang apa. Kalian mempunyai bidang masak, olahraga, itu bebas sih teman-teman, atau mau vlog, yang penting kita tidak mensalahgunakan atau tidak melanggar aturan-aturan dari YouTube yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan sama pihak YouTube teman-teman.
Jadi buat kawan subscriber semua tetap semangat ya untuk pencapaian-pencapaian yang selama ini memang butuh proses dan perjuangan. Yang penting satu, mempelajari keterampilan itu kita harus mempelajari keterampilan itu kita jangan berpikir pengen uang dulu, tapi kita karya dulu, dan yang kedua itu ilmu dulu. Karya dan ilmu. Kalau kita udah mempunyai karya, udah mempunyai ilmu, otomatis uang pun akan mengikuti suatu saat nanti. Ya entah bulan berapa dan tahun berapa. Yang penting kita mempunyai apa? Karya dan ilmu. Begitu pula apapun itu bidangnya. Dan karena ini pembahasan tentang YouTube, kalian untuk membahas di YouTube, untuk pembelajaran di YouTube, untuk penghasilan di YouTube, kita harus jangan fokus uang dulu, tapi punya karya dulu. Nanti kalau kita udah punya karya, udah punya ilmunya, nanti pasti suatu saat uang pun akan mengikuti kita, teman-teman. Dan itu terjadi ke saya sendiri, teman-teman. Saya tidak dikira, saya cuma mengandalkan HP nge-YouTube, cuma mengandalkan HP harga murah lah, harga 2 jutaan, teman-teman. Saya ingat banget ini beli HP 2 juta sama memori itu 2 juta memori dan headset 2.200.000, tapi alhamdulillah gitu kan, cuma mengandalkan HP. Jadi teman-teman untuk berkarya melalui di YouTube sendiri, teman-teman nggak usah berpikir punya laptop dulu yang baik atau kamera dulu yang bagus, tidak. Yang penting kita mau memulai. Nah, nanti saya kira-kira gajinya berapa. Nanti saya sebenarnya saya udah bikin video pas pulang kerja, langsung bikin video ambil gaji, lihat gaji di ATM, tapi nggak diambil, tabungin aja lah teman-teman gitu kan, ditabungin aja karena dompet masih ada ya kan. Jadi duit yang dari YouTube-nya tabungin aja teman-teman gitu. Nah, jadi saya ingatkan kembali, saya bukan sok-sokan menunjukkan gaji saya, tidak. Saya pengen memberikan inspirasi atau memberikan semangat buat kawan subscriber semua yang mungkin lagi berkarya pengen jadi YouTuber. Kalian jangan putus asa, butuh proses, butuh perjuangan yang luar biasa. Memang untuk menuju pencapaian itu kita banyak kerikil-kerikil yang harus dilewati ya. Kita menikmati aja, namanya juga kan hidup. Hidup tempatnya sedih, tempatnya senang, tempatnya berjuang lah kita hidup di dunia ini teman-teman ya. Nah buat teman-teman tetap semangat, yang penting konsisten kita untuk mengupload video nih. Yang masih mengejar 1.000 jam tayang, konsisten mengupload video sebanyak mungkin. Itu ya kuncinya kan untuk mengejar jam tayang itu ya. Dan yang kedua, kita yang udah punya gaji dari YouTube, kita konsisten juga, jangan leha mentang-mentang kita udah punya penghasilan dari YouTube kita santai ya kan. Yang penting kita udah punya penghasilan santai, gak ngupload video atau gimana, nggak boleh gitu ya teman-teman. Segala sesuatu harus konsisten. Sebelum akhiri sharing-sharing saya ya kan, cerita-cerita tentang YouTube, sebelumnya minta maaf kepada teman-teman semua kalau seandainya saya punya kata-kata yang salah, yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Nama juga manusia, tempat hilap dan dosa, yang kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Anfusikum bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti ditonton nih penghasilan saya berapa, supaya teman-teman lebih semangat lagi ya bikin konten. Ya nggak banyak sih, tapi ya perjuangannya itu yang bikin melelahkan, tapi saya selalu semangat dan teman-teman juga tetap semangat ya. Oke, thank you.